يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج فرج على المسلمين رب حين شاكر توفنا مسلمين نبعث من الآمين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول ربنا بالقبول وهب لنا كل سر استجيب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المضين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصراح نعيد الحمى وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الألم والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوء بخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوء بالسوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهدنا واغفر لنا الطريق المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سلم لساني وهدي قولي في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين من رب العالمين. أما بعد. Yang kami hormati, yang kami muliakan ibu-ibu, bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan hidayah, taufik dan inayahnya. Kembali kita berkumpul di tempat duduk bersama-sama mengkaji, memahami daripada barisan-barisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk pengingat daripada bekal kita di dunia ini. Kalau kita pernah dengar Muhammad Ali, seorang petinju sedunia. Muhammad Ali itu katanya kalau kemana-mana itu dia membawa korek. Ketika ditanya kenapa membawa korek segenap negara, kata Muhammad Ali, aku membawa korek itu jika apa itu ingin melakukan suatu maksiat, kata Muhammad Ali, maka korek itu akan kuhidupkan dan kudekatkan ke tanganku. Artinya panas. Kira-kira tahan gak deh? Kira-kira tahan? Hanya beliau bisa. Kira-kira tahan? Jaga beliau bisa. Sebagai pengingat sidin. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengkaji daripada warisan-warisan baginda Rasulullah SAW,
kita menjadi ingat dan senantiasa Allah ingatkan kita. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih tentang baqiyatu ma akhbara sallallahu alaihi wasallam min umuril hasyri wal bashir. Tentang perkara-perkara pada hari kebangkitan dan hari pengumpulan kita nanti kelak pada di alam akhirat, yaitu pada hari kiamat. Qala Allah rahimahullah ta'ala wa rafa'ana bi'ilmihi fid daril amin wa akhbara annahu iqtassa lil khalqi ba'di min ba'di hatta innahu la yaqtassu lisyati allati la qarna laha min allati laha qarnun idza natahatha fid dunya hatta lidzarrati min ad-darra lil 'abdi ma min maliki. ثم يناديهم الحق سبحانه وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمع من قرب. Kelak nanti pada mahsyar itu Allah akan memanggil. Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi memanggil bisautin yasma'u, dengan suara yang dapat mendengar, man ba'uda, yang jauh, kama yasma'u man qarba, sebagaimana yang dekat pun mendengar jelas, yang paling jauh juga sama mendengar jelas. Jadi ada yang istilah yang kita diduniakan mantap Arab tadi yang mendengar, bila nak jauh tadi min, kalau di belakang ribut, kita dengar. Yang itu ada semuanya mendengar. Yasma'u man ba'uda kama yasma'u man qarba, yang jauh itu persis mendengar sama jelas seperti yang dekat. Ana-Dayyan, Ana-Al-Malik, Aqul Haddad yang maha pembalas, Aqul Haddad yang maha raja. Ad-Dayyan, pada dalam situ Rasulullah Rasul al-birru la yabla wal ismu la yunsa wad dayyanu la yamut fakun kama syi'ta wa kama tadinu tudan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Rasul, yang namanya kebaikan itu tidak akan pernah sirna dan dosa tidak akan dilupakan, dan zat yang maha dayyan yang maha pembalas itu yang tidak akan pernah mati. Fakun kama syi'ta, maka jadilah kata Rasul sebagaimana yang engkau hendak, yang engkau ingini. Fakun kama syi'ta, sebagaimana yang engkau ingini, terserah kamu kata Rasul. Tapi ingat, fakama tadi sudah sebagaimana engkau itu menghutangi, kelak nanti engkau akan dihutangi juga. Engkau menanam kebaikan, maka yang dikenakan kebaikan juga. Bila yang ditanam itu sebuah keburukan, maka yang ditanam juga azab. Jadi kata Allah, Ana-Dayyan, Aqul Haddad yang maha pembalas. La yanbaghi li ahadin min ahli an-nar an yadkhula an-nar walau 'inda ahadin min ahli al-jannah haqqun hatta aqsahu. Tidaklah seorang itu daripada ahli neraka dia akan masuk ke dalam nerakanya, kecuali dan bagi si ahli neraka itu ada hak orang lain di sisinya sampai aku tuntaskan hak itu. Walaupun dia pada masuk neraka juga, masih ada hak orang lain, aku tuntaskan dahulu. Utang karena mendolimi kan, itu akan Allah tuntaskan kata Allah. Walaupun dia akan masuk neraka, dituntaskan lebih dahulu dari orang yang memiliki hak terhadap dirinya. Sebaliknya, wala yanbaghi li ahadin min ahli jannah an yadkhul al-jannah li ahadin min ahli an-nar 'inda waqtin hatta aqsamu hatta lapar. Dan orang yang menghuni surga akan masuk surga sudah, tapi di sisinya itu ada hak
orang lain walaupun orang lain ini dari ahli neraka ada hak, maka akan Allah tunaikan, Allah tuntaskan kisah demi kisah. Apa haknya nih si ahli neraka terhadap si ahli jannah ini? Ada apa dalam dunia? Pernah nampilin misalnya, dan kalau dibalas ada minta maaf pada itu akan Allah tuntaskan. Wa yaji'u dhalimu yawmal qiyamah hatta idza kana ala jisri jahannam baina dhulmati wal wa'id. Kemudian datang orang yang zalim itu pada hari kiamat, apabila dia berada di jisri jahannam, jembatan yang ada di atas neraka jahannam dalam keadaan yang gelap dan menyeramkan, laqiyahul madhlum, maka mendatangi akan orang yang zalim ini akan oleh orang yang dizalimi datang. Orang yang bukan dizaliminya di dunia itu datang kayak fa'arafahu, dan pinandunya. Kalau kamu ingat ada ikan. Wa arafa ma zalamahu bihi, dan masih ingat dia apa yang pernah dizaliminya. Dulu apa nih? Fama yabrahu alladhi zulimu yuqassuna min alladhina zalamu hatta yanzi'u ma fi aydihim min alhasanat, akan diambil haknya dari orang yang telah berbuat zalim sampai diambil dari sisinya itu kebaikan-kebaikan. Jadi mau di dunia mungkin bentuknya pernah dizalimi apa? Duitnya kah, pernah dirampas hartanya kah, haknya kah, akhirnya ngisi hak nih dizalimi, hilang haknya. Nah, kelak nanti hari kiamat kebaikan yang diambil, hasanat, padahal hasanat yang bakal menjadi bekal di akhirat itu hasanat sudah, dan itu diambil. Fa'ilam yakun hasanat, jika Rasul habis biasanya hasanat cuma habis sudah karena diambil. Rudda alaihim min sayiatihim, maka dosa-dosa orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang yang menzalimi. Sudah habis dia milih orang, dosa orang kemudian tak sama. Hatta yuradu dzaka asfala minan nar, sampai dia dilemparkan, dibuang ke neraka yang paling bawah daripada wahai itu kita. Jadi paling berat sudah kalau kita itu berhubungan lawan manusia dalam hal dosa, paling berat karena akan dimintai balik. Wa ya'ti rajulun, kelak nanti pada hari kiamat juga akan datang seseorang itu bisalatin wa zakatin wa siyamin, ini datang dengan pahala sembahyang ada, sembahyang ketika itu ada, wa zakatin pahala zakat ada, wa siyamin pahala puasa ada, walakin qad syatama hada wa qadafa hada wa kalama hada wa safaka dama hada wa daraba hada. Akan tapi yang sungguh ketika di dunia itu pernah mencaci fulan, memfitnah fulan, memakan harta fulan tanpa hak, dan menumpahkan darah fulan, membunuh itu ada harus seorang membunuh, nyuruh orang membunuh juga, nyuruh orang berbuat zalim sehingga yang dizalimi itu terbunuh, termasuk membunuh juga. Kalau orang membunuh itu namanya pasti saja lain, kan mesti yang menyuruh termasuk membunuh juga. Dan siapapun yang ada andil dalam pembunuhan atau membunuh juga, ada andilnya, menyetujui, setuju, ridha, termasuk juga dosanya. Nah, pada sembahyang orang yang berzakat, puasa, nah, fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka orang yang tadi dalam pahala puasa, sembahyang, zakatnya itu akan diambil pahala-pahalanya, diberikan kepada orang yang
telah dizalimi, yang pernah ketika di dunia itu dicacinya, yang ketika di dunia itu difitnahnya, dan ketika di dunia itu ditumpahkan darahnya, itu akan diberikan pahala kepada orang tersebut. Ukhidha min khataya, andai kata fa in faniyat hasanatu qabla an yuqdama alaih ukhidha min khataya wa turihat alaihi min thumma turiha min. Jika sudah habis pahalanya karena sudah diambil tadi, maka belum tuntas lagi haknya, maka akan diberikan dosa milik si orang yang dizalimi itu akan diberikan kepada yang menzalimi. Wa dzalika wal muflis, itulah yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW dengan muflis, orang yang merugi. Uyuh-uyuh beramal sudah di dunia tapi diambil semuanya, termasuk orang yang menghibah, al-ghibah. Quran disebutkan seperti an yakula lahma akhihi maitan fakaritum, seperti makan bangkai saudaranya orang yang menghibah. Dan itu termasuk orang yang muflis juga, diambil pahalanya. Sudah habis pahala, sudah puluhan tahun beribadah, habis pahala. Dosa orang yang dizalimi, termasuk yang digibahi, itu akan diberikan kepada orang yang zalim. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita sekalian, keluarga kita, seluruh umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wa min suwaril hisab al-waqi'ah fi dzalikal yawm. Kemudian daripada gambaran hisab yang akan terjadi kelak pada hari itu, kata Rasul, an yalqal abdu rabbahu fayaqul ayfuru, ketika seorang hamba itu menemui Tuhannya, Allah itu berfirman ayfuru, maksudnya ya fulan, hai fulan, kata Allah, alam ukrimka, bukankah aku telah muliakan engkau, kata Allah, wa usawwidka, dan aku telah menjadikanmu itu seorang pemimpin, pemimpin rumah tangga, pemimpin RT, pemimpin RW, pemimpin kelas. Wa uzawwijka, aku itu sudah kawinkan engkau juga ketika di dunia. Wa usakhir lakal khayla wal ibila, dan aku mudahkan bagimu itu mendapat kekayaan ketika di dunia. Kalau zaman dulu itu tak ukuran sugi itu berisi khayl wal ibil. Khayl itu kita kuda, unta. Jadi kita berisi Toyota, berisi Alphard. Jadi kita ada bang, orang berisi unta, berisi kuda itu sugi sudah. Apalagi unta yang berwarna kemerah-merahan. Wa adarka tak terpasu wa terbang, jika pemimpin, sehingga untuk mendapatkan bagian dari ghanimah. Fa yaqulu bala ya Rabbi, yang sudah memuliakan ulun ketika dunia, menjadi ketua pemimpin, mengaminkan ulun, ngaku ayat si hamba ini. Fa yaqul adhananta annaka mulaqiya, apakah engkau tuh dahulu pernah berpikir engkau akan menemuiku? Apa kata si hamba? Fa yaqul la hadda wa idhar, ada ingat, padahal pasti ya di Quran apa? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Akan menemui al-maut itu. Walaupun tafirruna, kalian lari, fa innahu mulaqikum, pasti akan bertemu. Suka ada suka, mau ada mau, siap ada siap, pasti akan bertemu. Nah, fa ini ansaka kama nasita, maka hari ini kata Allah, aku akan melupakan engkau sebagaimana engkau melupakan aku ketika di dunia. Tsumma yalqathani, kemudian orang yang kedua sama persis seperti orang yang pertama tadi. Bukankah aku telah memberikan engkau, aku telah menjadikan engkau pemimpin, menjadikan engkau itu orang yang sukses di dunia.
Tapi apakah engkau telah pernah ingat akan menjumpaiku? Kata sahabat yang kedua, Pak. Ya, kata orang yang ketiga sama persis pertanyaannya. Tapi apa kata orang yang ketiga? Bala ya Rabbi, ingat Nabian. Fayaqul adhananta anaka munaqi, apakah engkau tuh beranggapan pernah berpikir akan bertemu dengan kata Allah? Tinggi amantu bika, aku beriman dengan engkau ya Allah, wa bi kitabika, dengan rasulmu, dengan kitabmu, wa bi rasulika, dengan rasul-rasulmu, wa sallaitu wa sumtu, aku sembahyang, aku puasa, wa tasaddaqtu, dan aku bersedekah, wa yu'ti bi khair mastata', dan memuji-muji si hamba. Fa yaqul hal ana idan, Allah hadir itu adam. Thumma yaqul al-an nab'atu syahidan 'alaik. Sekarang kami utus seorang saksi dulu terhadap dirimu. Fa yatafakkaru fi nafsihi man alladhi yashhadu 'alayya. Si hamba ini menghadap Tuhan, hendak di depan saksi, berpikir ada saksi ini. Fa yukhtamu 'ala fi wa yuqarri fakhidi intiqi, maka Allah tutup mulutnya pada kalau bandit, kemudian dikatakan untuk pahanya, fakhid, ya intinya organ tubuh yang lain, intiqi, berbicaralah. Jadi yang membandir apa? Tambah betisnya aja kita, kadang bentuknya yang membandir. Fayantiqu fakhiduhu wa lahmuhu wa 'idhamuhu bi 'amali, maka berucaplah, berbicaralah pahanya, dagingnya, tulangnya, dengan amal-amal perbuatan si hamba ini. Wa dzalika liyudhara bi nafsi, supaya ada alasan lagi sudah membunuh ya, tapi sudah ada membunuh ada pendusta. Yang bisa berdusta ini untung. Wa dzalika al-munafiq, kata si hamba ini orang yang munafik. Pada hari itu kau wajib bersalah. Cuma pasti ketahuan. Berdusta, munafik ini sampai hari ini, sampai hari kiamat berdusta juga masih. Nah, pasti ketahuan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surah Yasin. Betis akan berbanding, tangannya betisnya akan jadi saksi. Mudah-mudahan duduknya kita sebentar di waktu ini menjadikan saksi anggota tubuh kita yang kalau kita benar, termasuk orang-orang yang melalui, termasuk orang-orang yang peduli dan merespon dengan baik dakwah yang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan anda dzikrul awliya tatanazzalu rahmat. Ketika disebutkan mana orang saleh dia dapat rahmat sudah. Bagaimana dengan kita yang menyebutkan kalam-kalamnya ashabus shalihin? Kita menyebutkan, mendengarkan, memahami kalam-kalamnya orang saleh dari sepaling saleh. Kalam-kalamnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jauh pasti mendapatkan rahmatnya. Lebih lagi daripada orang-orang yang mendengarkan, daripada biografi orang saleh. Kalau orang yang saleh aja biografinya ketika disebutkan mendapatkan rahmat, apalagi kita menyebutkan tentang kalamnya aslul saleh. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tsumma yaqamus sirat ala jahannam, ketika seorang itu sudah siratul mustaqim kemudian. Fa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa awwalu man yajuzu, beliau yang pertama kali lewat. Wa la yatakallamu yawma idzin ahad, hari itu kada yang berbandir illa rasul, kecuali hanya para rasul. Wa kalamuhum, apa perkataan mereka para rasul itu, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan ya Allah. Fayamurul mu'minun katarafil ain, kemudian lewat orang-orang yang beriman tuh
seperti sekejap mata. Wakal barqi, dan seperti kilat. Orang-orang yang beriman tadi, mudah kita termasuk sebentar. Amin. Wakal rih, dan seperti angin. Wakal tayri, dan seperti burung. Wakal jamidil khair, dan seperti kuda yang larinya itu kencang. Mereka seperti onta, seperti pengendara onta, laju-laju ketika melewati jembatan Shiratul Mustaqim. Orang-orang beriman, ya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya jembatan. Amin. Fanajil musallam, maka selamat. Tapi pada hari itu juga ada yang makhdush, makhmushun mumazzaq, mursal wa makhdush, orang yang terjatuh. Maka kejam-kejam masruh fi nari jahannam, dan akan terjatuh ke dalam neraka jahannam. Wal'iyadu billahi ta'ala. Dan bersamakan kita semuanya, keluarga kita, sahabat kita, seluruh umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melewati jembatan Shiratul Mustaqim, termasuk orang-orang yang melewati dengan secepat kilat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan masalah khilaf, maaf dan manfaatkan menjadi bagian untuk kita semuanya, terutama untuk pribadi ulun dan kita sadarkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah.